halaman 9. Silakan teman-teman buka buku PAI-nya halaman 9. Oke, dibuka buku PAI-nya halaman 9. Sudah dibuka, teman-teman? Iya. Halaman 9 tentang dusta membawa petaka. Dusta membawa petaka ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Dusta membawa petaka. Oke, teman-teman semua yang sudah membukanya, silakan dimatikan lagi audionya ya. Pak Faik hari ini akan bercerita ya. Jadi kalian cukup mendengarkan. Oke? Karena ini adalah cerita, jadi kalian cukup mendengarkan ya, teman-teman semua. Oke. Bismillah. Di sini Pak Faik akan menceritakan tentang kisah penuh hikmah ya. Kisah penuh hikmah. Teman-teman bisa perhatikan bukunya sambil Pak Faik bercerita. Oke? Baik. Ini kisah yang sebenarnya sudah masyhur ya, sudah biasa kalian dengar sebelumnya di acara-acara TV ya, atau mungkin di kisah-kisah pengantar tidur ya. Jadi ini kisah yang sudah biasa kalian dengar, tapi kisah ini merupakan kisah yang penuh hikmah ya, dan bisa kalian ambil pelajarannya. Tidak salah jika kita mengulangnya kembali ya teman-teman semua. Oke, dilihat bukunya. Faik, suaranya kencengin dong. Oke, kedengaran suara Pak Faik ya? Ya, yes, Pak. Kedengaran suara Pak Faik ya? Oke, kecil Pak, kecil sebenarnya Pak. Suaranya kecil Pak Faik. Oke, sudah kedengaran suara Pak Faik? Kecil. Iya. Oh, kecil suaranya ya? Sudah. Ya. Kalau yang kecil silakan boleh di up volumenya, mungkin bisa di up volumenya. Apa? Kecil. Oke. Apa? Oke, type ya. Oke. Teman-teman semua, tentang dusta membawa petaka ya, teman-teman. Buku apa Pak Faik? Buku pendidikan agama Islam, Pendidikan agama Islam. Kan kita pelajaran PAI hari ini. Oke, teman-teman yang lain perhatikan ya, dibuka buku PAI-nya halaman 9. Oke, dan perhatikan Pak Faik bercerita dan menyampaikan materi. Oke, tentang dusta membawa petaka. Ya, di desa yang subur ya dan raya, bisa kalian perhatikan di bukunya. Hidup seorang gembala, ya, seorang pengembala. Apa itu pengembala? Yaitu yang ternak ya, menternak kambing ya ataupun hewan-hewan ternak lainnya. Namanya Koja. Nah, di buku ini namanya Koja ceritanya ya. Nah, Koja ini mengembala kambing milik seorang saudagar kaya ya. Dia mengembala atau merawat kambing-kambing milik seorang yang kaya yang memiliki kambing-kambing tersebut. Nah, ceritanya Koja ini ya mengembala kambing ke padang rumput yang tidak jauh dari desanya. Nah, dia tinggal di desa. Suatu hari, Koja ini merenung di bawah pohon yang rindang. Kemudian ia bosan dengan pekerjaannya, lalu merencanakan sesuatu ya. Nah, ceritanya dia sambil di bawah pohon ya teman-teman, dia mikirin ya, enaknya ngapain ya. Ceritanya dia gabut ya teman-teman ya. Dia mikirin ya, enaknya ngapain ya. Dia sambil merencanakan sesuatu, dia sedang mikir aja ya. Kemudian dia teringat sesuatu ya. Koja pun melompat girang ya, memanjat pohon yang rindang dan berteriak dengan kencang ya. Ternyata yang dipikirkan Koja ini bukanlah sesuatu yang baik teman-teman semua ya. Dia naik ke atas pohon ya. Ceritanya untuk mengundang orang-orang yang ada di desa tersebut. Namun tujuannya tidak baik ya. Dia berteriak apa? Tolong, tolong, tolong ya. Ada serigala katanya gitu ya. Ada serigala katanya. Dia memanggil-manggil tolong, 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 ada serigala ya. Seolah-olah ada ancaman teman-teman semua ya. Ada ancaman. Akhirnya suara itu pun didengar oleh penduduk desa. Dan kita tahu semua kalau ada serigala tentunya adalah hewan buas yang memangsa atau memakan hewan ternak biasanya ya. Oke. Kita lihat ke halaman berikutnya, halaman 10. Teman-teman buka halaman 10-nya. Halaman 10-nya. Oke, type. Akhirnya
warga pun berdatangan, ya. Warga pun berdatangan. Ya, di halaman 10 kalian bisa lihat di atas ya. Warga desa pun berdatangan sambil berteriak, "Mana serigalanya?" Ya, mana? Mereka membawa, ada yang bawa pentungan, ada yang bawa kayu ya. Dilihat gambarnya ya. Ada yang bawa pokoknya alat-alat untuk mengusir serigala. Namun Koja malah tertawa ketika orang-orang sudah datang berkumpul. Koja malah tertawa ya, tertawa ha ya. Dia tertawa dengan senangnya. Ya, dan dia berkata kepada orang-orang, "Mau saja ditipu," katanya gitu, ya. Akhirnya para warga pun kesal kepadanya. Nah, ini perbuatan yang tidak baik teman-teman semua ya. Perbuatan yang tidak baik karena menipu ya, menipu. Akhirnya warga pun kesal kepada dia. Namun ya bukannya Koja menyesali perbuatannya ya. Justru Koja malah mengulangi perbuatannya seperti itu ya. Sampai beberapa kali hingga akhirnya warga desa semakin kesal, semakin jengkel kepadanya ya. Karena ia selalu berdusta. Nah, Pak Faik sudah pernah kasih tahu ya, teman-teman semua, orang yang senantiasa berdusta disebut dengan ya pendusta. Nah, orang-orang sudah semakin kesal dengannya. Akhirnya suatu ketika terdengar jeritan Koja ya, meminta pertolongan lagi. Ya, teriak-teriak lagi minta tolong. Tolong, tapi tidak ada warga yang mau mendengarnya karena warga sudah tahu, dia bohong. Pasti kita ditipu lagi, teman-teman ya. Kita pasti ditipu lagi. Koja pasti berbohong kata dia. Ya, Koja pasti berbohong lagi kata dia. Kata mereka ya, kata orang-orang di desa. Namun kali ini ternyata tidak bohong ya, ternyata ada serigala beneran yang datang ke desa tersebut dan memangsa hewan ternaknya ya. Padahal Koja tidak berbohong katanya ya. Dia benar-benar meminta tolong karena ada dua ekor serigala yang datang ke desa tersebut untuk menyerang hewan ternaknya ya. Untuk berburu ya. Karena hendak menyerang. Akhirnya Koja pun karena tidak ada warga yang datang, karena juga ikut diserang oleh serigala, Koja pun lari terbirit-birit. Ya, dia lari ya, akhirnya dia kabur ya. Tentunya kita semua kalau dikejar serigala kabur ya, teman-teman ya. Apalagi lihat serigala ya. Lihat serigala aja kita sudah kabur ya. Apalagi beneran ada serigala yang ingin memangsa. Akhirnya Koja pun pulang ke desa menemui warga-warga ya. Dan dia tinggalkan saja semua hewan ternaknya karena ketakutan ya. Kemudian akhirnya sambil minta tolong, sekarang warga desa pun percaya ya bahwa kawanan kambing dalam bahaya ya, kawanan kambingnya dalam bahaya. Akhirnya mereka pun pergi ke sana dan mengusir kawanan serigalanya ya. Namun sayang ya, tetap saja ada seekor kambing yang sudah dimakan oleh serigalanya ya. Qadarullah, sudah ada seekor kambing yang sudah dimakan oleh serigalanya ya. Akhirnya Koja pun dimarahin oleh pemilik kambing tersebut. Ya, dimarahin oleh pemilik kambing tersebut karena kambingnya hilang satu ya, hilang satu dimakan oleh serigala. Dari situ akhirnya Koja pun menyesali perbuatannya ya, dan berjanji tidak akan berbuat dusta lagi atau tidak akan berbuat kebohongan lagi ya. Gitu teman-teman semua ya. Paham ceritanya? Ada yang nggak paham tentang ceritanya? Ada yang nggak paham sama ceritanya? Paham ya teman-teman? Iya. Dari situ teman-teman semua Paham. tahu ya tentang perbuatan bohong ya, bahwa perbuatan bohong itu tidak baik ya teman-teman semua. Jadi Pak Faik sarankan kalian semua atau bahkan Pak Faik ingatkan teman-teman semua jangan sampai kita menjadi orang yang berbohong ya. Nah, berbohong itu teman-teman semua ya. Berbohong itu biasanya menular ya. Kata Rasulullah SAW ya, biasanya berbohong itu akan terus-menerus ya membuat kebohongan. Jadi kalau misalnya
kita berbohong sekali, ya. Nah, biasanya setan akan mengajak seorang itu akan berbohong lagi, karena yang namanya perbuatan maksiat itu akan membuat seorang terjatuh kepada maksiat yang lain, ya. Maka tentunya teman-teman semua, kalau masih ada yang suka bohong nih, ya, nah, Pak Fek ingetin nih ya, kalau masih ada yang suka bohong nih, mau bohongin orang tuanya, atau bohongin adiknya, atau bohongin kakaknya, atau bohongin keluarganya nih, nggak boleh ya, jangan sampai diulang kembali, diubah perbuatannya menjadi kejujuran, ya, sama seperti perbuatan dosa, ya, perbuatan yang berpahala pun akan menimbulkan ya ketagihan ya teman-teman. Kalau kita senantiasa menjadi orang yang jujur, maka kita akan senantiasa berbuat jujur terus-menerus. Ya, kita akan berbuat jujur terus-menerus dan tidak suka untuk berbohong. Ya, nah itu adalah efek dari perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Makanya kita ada pelajaran adab Islami ya di Asy-Syafi'i untuk mengajarkan kepada kalian mana akhlak yang baik, ya, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik ya. Oke, teman-teman semua, itu tadi mungkin bacaan dari Pak Faik ya, cerita atau pelajaran dari Pak Faik, dan teman-teman semua dapat tugas ya hari ini dari Pak Faik. Oke, dapat tugasnya yaitu bisa kerjakan latihannya halaman 11 ya. Di halaman 11 ya. Di halaman 11. Kemudian juga di halaman 12, halaman 11 dan halaman 12. Buat teman-teman yang nggak kesampaian dengar cerita Pak Faik tadi, ya, yang datangnya telat mungkin, ya. Pak, saya udah halaman 11. Insya Allah, ya, akan Pak Faik kirimkan rekaman pertemuan kita hari ini. Jadi teman-teman bisa mendengarkan dari awal, oke? Buat yang sudah ngerjain, ya udah tinggal kirimkan lagi aja ke Pak Faik ya. Takutnya Pak Faik belum lihat ya yang kemarin, oke? Jadi teman-teman bisa Halaman 12. kirimkan tugasnya halaman 11 dan 12, oke? Baik, ada yang mau bertanya tentang bab kebohongan ya dan juga kejujuran? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Bisa mau nanya? Oh, enggak. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Nggak ada ya? Nggak ada yang tanya ya? Oke, itu tadi teman-teman semua akhir dari bab kejujuran ya dan juga kedustaan. Atar. Ya, kenapa Atar? Atar mau nanya apa? Mau nanya. Kalau jujur itu apa? Ya, jujur ya. Oke, makasih Atar sudah bertanya ya. Jujur itu ada di halaman 8. Lihat bukunya halaman 8 ya. Jujur itu artinya berkata benar ya, berkata benar, berbicara sesuai dengan yang ada. Misalnya contoh ya, Atar diminta misalnya ya menyebutkan berapa besar rumahnya. Misalnya rumahnya ukurannya hanya 50 misalnya ya, misalnya 50 ya. Tapi Atar bilangnya rumah aku 100 dong ukurannya ya. Bilang ke temennya biar teman-temannya senang dengan Atar misalnya ya, dibilangnya rumah aku 100 dong ya. Jadi teman-temannya takjub ya. Nah, itu adalah kebohongan. Tapi kalau jujur, Atta bilang langsung ke teman-temannya, rumah aku luasnya 50 ya, jujur. Nah, itu adalah sesuai dengan yang ada. Misalnya contoh seperti itu ya. Misalnya ada juga temannya, siapa sini misalnya Nazam ya, bawa uang misalnya 1.000 ya. Ditanya sama temannya, Nazam bawa uang berapa? Biar teman-temannya senang, Nazam bilang aku bawa 10.000 katanya. Ya, padahal cuma bawa duit 1.000. Ya, itu namanya bohong ya, kebohongan. Namun kalau jujur bilang ya, aku cuma bawa duit 1.000. Nah, ya, itu jujur. Nah, jadi gitu ya. Kadang kejujuran itu teman-teman semua tidak enak
ya, terlihat tidak enak. Namun justru di balik itu ada pahalanya ya, ada pahalanya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pahala ya, bisa mendapatkan pahala dari kejujuran walaupun ya tidak enak ya, walaupun tidak enak untuk didengar ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Fazil, kenapa? Kenapa kita harus bersikap jujur? Iya, kenapa harus bersikap jujur? Karena ada pahalanya. Ya, kalau kita bersikap jujur, berpahala. Tapi kalau bersikap dusta atau kebohongan, maka akan mendapatkan dosa. Ya. Nah, jadi kita orang Islam harus mengumpulkan apa? Kejujuran ke pahala apa dosa, teman-teman? Mengumpulkan apa? Jujuran. Ya, kita harus mengumpulkan pahala ya, pahala bukan dosa ya. Nah, caranya gimana? Di antara caranya dengan kita berkata jujur ya. Dengan kita berkata jujur itu sudah menambah jumlah pahala kita ya. Nah, kalau misalnya kita berkata dusta atau bohong itu malah akan menambah dosa kita ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya pahalanya banyak ya, itu adalah tiket kalian untuk masuk ke surga ya. Kalau kalian memperbanyak dosa, nah, justru itu adalah tiket kalian tiket kalian untuk menuju neraka. Nauzubillah min zalik. Oke? Cukup teman-teman semua ya? Cukup? Oke? Paham teman-teman semua ya? Nanti kalau misalnya ada ujian, ada ulangan dari Pak Faik, kalian bisa mengerjakannya ya. Oke? Oke? Oke. Oke. Ya Allah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Insya Allah Ta'ala. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya tentang pelajaran bahasa Arab atau pelajaran adab Islami, boleh langsung tanya ke Pak Faik ya melalui telepon ya. Oke. Baik, kita tutup hari ini dengan doa. Masih ingat doa kafaratul majelisnya? Doa penutup majelis masih ingat ya? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Oke? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan yang lain ya. Assalamualaikum. Dadah. Ya, Fuad. Ya.